Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pembahasan kita. Masih kita berada di topik pembelajaran untuk akuntansi biaya dengan tema Differential Cost Analysis. Kita masih akan berbicara melanjutkan pembahasan kita tentang DCA, Differential Cost Analysis, yang mana kita akan menerapkan teknik yang simple aja, teknik yang sederhana saja, tanpa kita perlu tahu dengan mendalam dan rinci serta komprehensif gitu terkait dengan konsep DCA ini. Yaitu kita akan menggunakan konsep logika penalaran yang sederhana saja, common sense saja. Oke ya. Biasanya memang kalau kita menghadapi kasus-kasus terkait dengan differential cost analysis itu beragam dan banyak sekali. Dan kita kalau mau menerapkan konsep DCA, maka kita harus tahu mana relevan cost yang terkait untuk kemudian kita lakukan analisis DCA ini. Sehingga mungkin akan terdengar agak rumit dan kompleks atau sulit gitu untuk melakukan differential cost analysis. Nah, gimana caranya kalau kita nggak perlu tahu konsep DCA ini dengan mendetail, dengan komprehensif, dan dengan lengkap banget gitu? Ada nggak sih caranya? Jawabannya ada. Oke, nah kali ini kita akan membahas salah satu soal di bukunya Pak Carter. Nanti kita akan diskusikan bagaimana kalau mengerjakannya atau menjawabnya, solvingnya dengan menggunakan DCA, dan gimana kalau solvingnya itu tidak dengan menggunakan konsep DCA, tetapi menggunakan konsep penalaran logika umum biasa saja yang common sense. Gimana caranya? Oke ya. Nah, sebelumnya bahwa materi DCA ini sudah ada di video materi sebelumnya. Kita dapat lihat di video materi di YouTube yang berjudul Differential Cost Analysis DCA Part 1 Konsep Dasar. Di sini berbicara tentang bagaimana konsep-konsep dasar atas Differential Cost Analysis. Nah, kita tidak akan berbicara itu, kita langsung saja membahas soalnya. Oke. Nah, sekali lagi kadang kita itu berkeluh kesah gitu ketika sudah dihadapkan pada satu soal tertentu, maka kemudian kita, wah ini gimana caranya ini untuk solvingnya, ini gimana cara mengerjakan soal ini, gimana menemukan solusinya yang tepat gitu terkait dengan soal kayak gini gitu. Nah, kalau kita dituntut untuk menerapkan konsep DCA yang mungkin terdengar kompleks atau sulit itu ya mungkin memang butuh effort kan gitu ya. Tapi jangan khawatir, tenang saja, ada cara yang simple, cara yang sederhana yang tidak perlu kita tahu banyak terkait dengan konsep-konsep DCA ini. Oke, langsung saja. Di sini kita akan bahas satu soal, kita akan bedah satu soal, yang mana soal ini akan kita kerjakan, kita diskusikan dengan yang pertama menggunakan konsep DCA, dan yang kedua dengan menggunakan logic common sense biasa saja. Oke, kita pahami dulu soalnya. Hooper Insecticide Company is currently producing and selling 30,000 kilograms of studded monthly. Jadi ada perusahaan namanya Hooper. Hooper ini dia singkatnya memproduksi dan menjual 30.000 kilogram produk yang namanya studded. 30.000 kilogram produk studded yang dijual ini adalah bulanan ya, bukan tahunan. Kita perlu tahu time horizon atau periodenya supaya nanti kita ke bawah itu match bahwasanya yang akan kita garap ini periodenya adalah bulanan, bukan tahunan gitu ya. Lalu, this volume is 70% of capacity for studded. Jadi 30.000 kilogram ini merupakan 70% kapasitas, bahasa mudahnya adalah kapasitas pabrik yang dimiliki oleh si Hooper dalam rangka memproduksi studded. Jadi 30, kalau dia mesinnya itu memproduksi 30.000, itu kapasitas mesinnya itu belum terpakai semua gitu ya. Jadi dia masih punya spare. Kalau kita lihat di sini 70%-nya 30.000, berarti kalau full capacity 100%-nya adalah kira-kira 42.857 kg. Kan gitu. Artinya ini nanti kalau mau masih ditambah lagi kilogram studded yang diproduksi, ini masih bisa sampai dengan kapasitas maksimalnya 42.857. Maksudnya seperti itu ya. A wholesaler outside the company's marketing area offers to buy 5,000 kilograms of this product. Jadi ada satu wholesaler atau grosir gitu, retailer tapi gede, grosir.
di luar area company, area jualannya Hooper, yang dia itu menawarkan kepada si Hooper ini untuk nanti membikinkan si wholesaler ini 5.000 kg produk studded gitu per month tiap bulannya on a 2-year contract at 1.80 per kilogram. Dan kemudian si wholesaler ini nanti dia offering 5.000 kg dengan harga per kilogramnya $1,8 per kilogramnya. Itu kata soal ini begitu. Provided the present pinkish color can be changed to green. Oh, ternyata studded ini yang diproduksi oleh Hooper ini defaultnya itu warnanya itu ke pink-pinkan gitu, ke merah mudaan gitu ya, pinky. Nah kemudian si wholesaler ini nggak pengen, warnanya nggak pengen pink lah saya, dia pengen warnanya itu menjadi hijau ya, menjadi hijau. Itu kata si wholesaler. Jadi intinya si wholesaler ini offering untuk offering kepada si Hooper untuk Hooper tolong dong dibuatin saya 5.000 kg studded. Nanti saya hargai per kilogramnya itu $1,8. Tolong nanti warnanya jangan pink, diubah menjadi green. Itu kata si wholesaler. The product will be marketed under the wholesaler's brand name. Kemudian nanti produk yang udah dibuatin pesanan khususnya si wholesaler ini yang 5.000 kg ini, kalau udah jadi nanti jangan pakai mereknya Hooper, nanti akan pakai mereknya si wholesaler ini under wholesaler's brand name. Oke, jadi ini ada tawaran proposal bisnis dari si wholesalers kepada Hooper, gitu kira-kira. To change the color, the company must purchase a mixing machine at a cost of $3,000. Oh, ternyata untuk mengubah warna dari pink ke hijau itu nggak begitu aja diubah gitu. Itu si Hooper butuh mixing machine, butuh mesin pencampur. Dia berarti harus beli kan gitu ya logikanya ya, harus beli atau harus mengadakan, intinya mengadakan mesin pencampur pengubah warna itu agar supaya berubah warnanya dari pink menjadi hijau. The machine will have no value at the end of the 2-year contract period. Oh ini pas berarti mesinnya itu nanti kalau udah dibeli nanti dia akan disusutkan, akan difungsikan, dipakai selama 2 tahun katanya gitu. Berarti kan ini dipakai untuk proses produksi. Berarti kalau kita menilik atau menerapkan konsep di dalam akuntansi matching cost against revenue, maka ini mesin yang dibeli dan akan dimanfaatkan 2 tahun itu, maka harus disusutkan untuk memenuhi konsep matching cost against revenue kan gitu. Penyusutannya kapan? Oh 2 tahun. Periode pemanfaatannya adalah 2 tahun. Penyusutannya pas 2 tahun. Tadi kontraknya dengan si wholesaler itu dia nawarin akan minta dibuatin 5.000 kg tadi ya, per bulannya 5.000 kg selama 2 tahun. Jadi pas. Dan kemudian nanti di akhir 2 tahun itu nanti mesin mixingnya ini tadi ini nggak akan punya nilai sisa. Ingredients to change the color in the finished product will cost $0.01 per kilogram of product. Dan nanti kalau produknya itu sudah jadi gitu ya, yang pesanannya wholesaler tadi itu jadi, maka nanti dibutuhkan ingredient, komposisi, bahan kimia lah bahasa gampangnya, atau material untuk mengubah color itu, mengubah warnanya itu. Jadi mengubah dari pink menjadi green itu ternyata nggak hanya pakai mesin pencampur, tapi ada komponen khusus, ada ingredient tertentu yang harus dipakai oleh si Hooper. Dan ingredient khususnya itu harus beli ternyata. Dan harga belinya adalah $0,01 per kilogram si katalis atau ingredients untuk mencampur atau untuk mengubah warna dari pink menjadi hijau tadi. Lalu, marketing expense will not be increased if the new business is accepted. Kata si Hooper yakin dan percaya bahwa nanti apabila pesanan khususnya si wholesaler itu diterima, maka pasar tidak akan terpengaruh. Ya, pasar tidak akan terpengaruh. Dan kemudian marketing expense will not be increased too. Dia nggak perlu memasarkan.
dia nggak perlu ngiklanin. Kenapa? Karena udah langsung ini pesanan khususnya dari si wholesaler. Jadi kalau dia nggak perlu iklan, dia nggak perlu sales, nggak perlu wiraniaga atau pramuniaga untuk memasarkan Stadet, ya berarti marketing expense-nya will not be increase, nggak akan meningkat, tetap aja konstan. But additional administrative expense of $150 per month is estimated. Meskipun marketing expense-nya itu konstan, tapi nanti ada tambahan biaya administrasi sebesar $150 per bulan. No additional cost for supervision or property taxes contemplated. Katanya biaya supervisi dan property tax-nya ini konstan, nggak meningkat gitu ya. No additional cost, nggak ada tambahan biaya terkait dengan biaya untuk supervisi dan pajak properti. Additional payroll taxes will be $210. Tapi untuk payroll taxes, pajak karyawan gitu atau pajak penghasilan, itu nanti ada peningkatan. Peningkatannya sebesar $210, katanya begitu. A monthly income statement for the current operations is as follows. Nah, kalau begitu kita disuguhi di sini ada data terkait dengan income statement. Jangan khawatir, income statement-nya ini sudah bulanan. Tadi kan fokus kita adalah bulanan kan gitu, monthly ya, bulanan. Dan dalam bulan, setiap bulannya tadi kan sudah kita ketahui si Stadet itu dibuat sebanyak 30.000 kg. Dibuat dan dijual sebanyak 30.000 kg. Nah kalau begitu, income statement-nya ini adalah income statement untuk quantity sold sebanyak 30.000 kg. Ya, income statement ya intinya berarti isinya adalah revenue, sales revenue, dan expense. Sampai dengan yang paling bawah ini adalah operating income. Ya, operating income. Nah, ini ada angka-angkanya nanti kita bahas ya. Jadi intinya di sini isinya adalah revenue, kemudian ini semuanya adalah expense, ini cost to manufacturers, ini adalah expense yang terkait dengan proses produksi atau manufacturing cost namanya, karena produknya sudah terjual ini nanti akan menjadi cost of goods sold, COGS. Pasti akan terdiri dari DM, DL, dan FOH. FOH-nya banyak macam ragamnya, mulai dari indirect labor, supervisory labor, power. Nah, yang menarik di sini perhatikan power. Powernya itu totalnya 780. Ternyata di sini ada catatannya $180-nya itu fixed. Berarti ini powernya ini sifat biayanya adalah semi variable cost. Ya, semi variable cost. Kenapa? Semi variable cost. Nah iya, karena ini total semi variable cost $780 ini terdiri dari unsur fixed dan unsur variable cost. Fixed costnya 180, kalau begitu variable costnya adalah 780 dikurangi 180 sama dengan $600. Lalu supplies, maintenance and repair, depreciation, insurance. Insurance di sini ada keterangannya all variable 210. Oh, biaya asuransinya ini ternyata semuanya bersifat variabel. Lalu ada property tax dan terakhir payroll taxes 1250. Oke, intinya begitu sampai ketemu OI atau operating income-nya. Operating income-nya ini income before income taxes itu sama dengan operating income adalah $6.725. Permintaannya adalah requirement-nya prepare a differential cost analysis to show whether the company should accept the proposed new business. Jadi ada proposal bisnis baru dari atau tawaran proposal bisnis baru dari si wholesaler tadi. Untuk setiap bulan nanti dia tolong pesen dibuatin gitu ya. Stadet sebanyak 5.000 kg per bulan selama 2 tahun untuk dijual di bawah brandnya si wholesaler. Kira-kira gitulah soalnya. Oke, nah sekarang kita bahas, kita kerjakan. Coba kita resume dulu, kita summary up dulu, kita ringkas dulu dari soal tadi, cerita di dalam soal itu kita ringkas dulu. Jadi intinya begini,
Soal tadi itu bercerita ada dua kondisi. Kondisi yang pertama adalah kondisi business as usual di Hooper. Artinya ya si Hooper ya udah menjalankan business as usual seperti biasanya. Dia setiap bulannya akan membuat dan menjual sebanyak 30.000 kilogram studded. Gitu ya, itu kondisi biasanya. Kita lihat ya. Di kondisi biasanya without new business, ini komposisinya dia punya normal capacity tadi 30.000 kg, full capacity-nya berarti 100%, maka kilogram studded yang bisa maksimal diproduksi selama sebulan adalah 42857 kg. Lalu monthly income statement-nya seperti ini. Monthly income statement-nya ini sama dengan yang tadi sudah kita lihat di soal di sini ya, semuanya sama. Tidak ada yang berbeda. Hanya saja ini saya split menjadi dua untuk powernya. Tadi katanya kan yang bersifat fixed powernya 180, sementara yang bersifat variabel berarti adalah 780 dikurangi 180 sama dengan $600. Selebihnya yang lainnya semuanya sama, sehingga sampai di sini ketemu operating income OI-nya 6.725. Itu kondisi normal, kondisi biasanya without new business. Sekarang bagaimana kondisi yang tidak biasanya, yang tidak normal? Artinya kondisi yang tidak biasanya adalah kondisi ketika kemudian si tawaran proposal bisnis baru dari wholesaler itu diterima oleh si Hooper. Oke, jadi kondisi tidak biasanya with new business bisa kita ringkas informasinya seperti ini. Ada tambahan untuk proses produksi, tambahan produksi studded sebanyak 5.000 kg. Ya, 5.000 kg atau 5.000 unit ya, 5.000 kg. Lalu SPU itu selling price per unit yang ditawarkan oleh wholesaler itu adalah $1,8 per kilogram. Ini selling price dari Hooper dijualnya ke wholesaler, itu dia minta harga $1,8 per kilogramnya. Loh Pak, emangnya harga normalnya kalau si Hooper jualan produk studded itu per kilogramnya berapa sih? Ya gampang aja. Tinggal kita cari, dari mana kita carinya? Ya dari sini, ini kan kondisi normal ya. Total salesnya adalah 72.000 per bulan, sementara yang dijual 30.000 kilogram. Berarti 72.000 dibagi 30.000 itu nanti akan ketemu selling price per unit under normal business. 72.000 dibagi 30.000 sama dengan 24 ya. 72 dibagi 30 sama dengan 2,4 ya, 2,4. Jadi ini harga normalnya berarti 72.000 dibagi 30.000 sama dengan $2,4 per kilogram. Loh Pak, berarti wholesaler ini ngofering harga belinya kok lebih rendah daripada harga pasaran ya? Ya iyalah. Ya iya. Ya, justru itu masalahnya di situ gitu loh. Kalau dia offeringnya misalkan si wholesaler itu mau ngebeli per kilogramnya 2,5 gitu ya, ya itu dengan senang hati, itu nggak ada problem DCA, nggak ada problem differential cost analysis, nggak perlu ada masalah, kita nggak perlu capek-capek melakukan analisis DCA, langsung diiyain aja, udah mau minta berapapun, bahkan lebih dari 5.000 kg si wholesalernya mau mintanya akan disaguhin, akan dijabanin gitulah oleh si Hooper. Tapi sekarang yang jadi masalah, wong dia jual di pasaran aja $2,4 per kilogram. Lah kok ini ditawar $1,8 per kilogram. Kalau kita tidak berpikir panjang dengan menggunakan atau menerapkan konsep DCA, maka kita atau perusahaan ini, Hooper ini akan cenderung tolak aja lah. Ngapain wong kita jual di market yang normal aja 2,4 kok dia cuma mau ngebeli $1,8 per kilogram. Ya saya bangkrut lah, rugi lah saya. Kan gitu kata Hooper. Itu kalau tidak punya ilmu tentang differential cost analysis. Tapi jangan terburu-buru begitu. Kita harus berpikir lebih mendalam dengan menerapkan konsep differential cost analysis. Jangan tiba-tiba langsung ditolak. Nanti dulu lah, kita lakukan analisis. Oke? Jangan-jangan
Meskipun dia mau beli 1,8 dolar per kilogram itu, maka Hooper itu dapat untung juga. Nah, kita harus hitung dulu. Ya, kita harus hitung dulu. Kita lakukan analisis terlebih dulu. Oke ya. Jadi jangan tiba-tiba langsung ditolak gitu, jangan. Lalu informasi berikutnya tadi kan untuk ngejabanin gitu ya, nyaguhin atau menyembadanin offeringnya si wholesaler tadi, kan dia butuh mixing mesin kan gitu, dan dia harus beli gitu. Dan alhamdulillahnya gitu, untungnya 2 tahun itu mesinnya itu kemudian sudah, memang masa pakainya itu 2 tahun gitu, pas banget, dan dia tidak punya salvage value. Harga beli cost of mesinnya gitu itu adalah 3.000 dolar. Karena konsepnya tadi adalah bulanan ya, monthly, maka otomatis nanti penyusutannya ini harus kita jadikan bulanan, jangan tahunan ya, jangan tahunan. Oke, langsung saja kita hitung di sini. Berarti depreciation expense ya, ada depreciation expense atas mixing machines. Loh Pak, tadi perasaan depreciation expense sudah ada deh. Iya, depreciation expense yang tadi, yang kondisi normal without new business kan sudah ada depreciation 3.000. Tapi ini kan nggak ada atau tanpa mixing mesin. Berarti ini depreciation expense-nya ini adalah depreciation expense baru, tambahan kalau nanti si offeringnya wholesaler itu diterima. Sehingga sudah kita hitung, berarti penyusutan per bulannya adalah 125 dolar. Ya, 125 dolar. Ini penyusutan per bulannya. Lalu tadi ada cost of ingredients. Untuk agar warnanya berubah dari pink menjadi hijau tadi kan dia ada bahan khusus, ingredient khusus yang harus ditambahkan. Harus belilah. Kalau ini ingredientsnya tidak dimasukkan ke dalam proses produksi offeringnya wholesaler, maka warnanya nggak akan berubah dari pink menjadi hijau. Maka ini harus ditambahkan. Oke. Harga beli ingredients khususnya ini adalah 0,01 dolar per kilogram. Lalu ada informasi juga tadi bahwa marketing expense-nya konstan, nggak berubah. Administrative expense-nya ada nambah ya, ada tambahan. Administrative expense-nya ada tambahan 150 dolar. Lalu supervision expense-nya konstan, property tax-nya juga konstan, payroll taxes-nya ada tambahan ya, 210 dolar. Ya. Nah, ini adalah beberapa informasi ketika kondisinya tidak biasa atau tawaran wholesalernya tadi, tawaran proposal new business dari si wholesaler tadi itu diterima. Kalau diterima nanti ada informasi konsekuensinya seperti ini. Oke ya, paham ya sampai di sini ya? Oke, nah kalau gitu bagaimana kita untuk membuat satu keputusan atau decision? Apakah proposal bisnis dari si wholesaler ngebeli 5.000 kg studded per bulan selama 2 tahun dengan harga 1,8 yang di bawah harga pasar 2,4 dolar per kilogram tadi itu mau diterima atau tidak? Nah, ini perlu kita lakukan analisis DCA. Oke ya. Nah, sekarang mari kita kerjakan. Yang pertama akan kita bahas adalah kalau kita mau menggunakan teknik DCA atau teknik differential cost analysis. Oke ya, kita bahas dulu dengan menggunakan teknik DCA. Oke, kalau kita menggunakan teknik differential cost analysis, maka kata kuncinya adalah kita harus menghitung relevan cost. Mau tidak mau, suka tidak suka, kalau kita mau menerapkan teknik DCA, kita harus tahu, kita harus hitung relevan cost-nya. Kalau cost yang tidak relevan, biaya yang tidak relevan, nggak usah dihitung. Kita keluarkan dari relevan cost. Oke ya. Kita tadi sudah tahu bahwa quantity produced and sold at normal quantity, ya, at normal capacity tadi adalah 30.000 kilogram. Ya, kilogram studded ini, produk studded ini merupakan cost driver ya. Ini merupakan cost driver. Inilah penentu naik turunnya revenue dan penentu naik turunnya biaya yang ada di Hooper.
Oke. Nah, kita mau lakukan analisis atas biaya-biaya ini. Ya, caranya gimana Pak? Ya gampang. Tinggal kita lihat saja income statement-nya. Kita akan bedah, kita akan analisis satu persatu dari komponen-komponen biaya itu, mana yang merupakan relevant cost dan mana yang bukan merupakan relevant cost. Oke ya, kita teliti satu persatu sekarang. Salesnya totalnya tadi 72.000. Maka kita bisa tahu sales per unit. Sales per unit itu ya selling price per unit atau harga jual per unitnya berarti 72.000 dibagi dengan quantity 30.000 sama dengan 2,4 dolar. Ini adalah selling price per unit. Ya, selling price per unit. Ini kolom ini ke bawah ini nanti isinya semuanya adalah cost per unit atau unit cost. Loh Pak, pertanyaannya gini sekarang. Loh Pak, kenapa ya kita harus mencari cost per unit? Ini kenapa Pak kita harus mencari cost per unit? Jawabannya ya sederhana saja. Bahwa nanti kan kita mau ada produksi tambahan sebanyak 5.000 kilogram atau 5.000 unit stadet. Kan kita perlu tahu cost per unitnya berapa. Kan gitu, yang nanti kalau kita sudah tahu cost per unitnya berapa, itu bisa kita terapkan guna menghitung berapakah biaya untuk DM, DL, dan yang lain-lainnya apabila diterapkan ke tambahan stadet sebanyak 5.000 kg itu. Jadi kita harus cari tahu ini cost per unitnya. Kalau cost per unitnya yang nggak tahu ya kita nggak bisa menghitung berapa sih. Kalau nanti ada tambahan 5.000 kg stadet, berapa sih total DM yang harus dibebankan gitu ya. Kalau kita nggak tahu cost per unit atas direct materialnya ya susah, nggak bisa kita hitung gitu ya. Jadi kita harus menghitung cost per unit dari masing-masing komponen biaya. Oke, kita lihat satu persatu. Tadi ini sudah jelas ya, revenue-nya, sales revenue-nya, bukan cost per unit, harga jual per unitnya adalah 2,4. Sales ini berarti revenue ya. Nah, kemudian COGS. Ya, COGS ini ke bawah ini semua ini pasti expense. Termasuk juga operating expense, ini juga expense. Oke. Kita lihat yang pertama direct material. Tadi totalnya adalah 18.000. Berarti cost per unitnya tinggal kita bagi dengan 30.000 ketemunya 0,6. Lalu direct labor-nya ketemunya 0,5. Oh iya. Kita harus tahu ya bahwa direct material itu biayanya bersifat variabel. Direct labor demikian juga biayanya juga bersifat variabel. Oke, paham ya? Lalu indirect labor totalnya tadi 6.000 sehingga cost per unitnya adalah 6.000 dibagi 30.000 sama dengan 0,2 dolar per kilogram. Nah, indirect labor itu juga bersifat variabel. Atau dalam hal ini indirect labor merupakan VFOH, Variable Factory Overhead. Lalu supervision. Supervision tadi totalnya ada 4.000. Ya, supervision totalnya tadi ada 4.000. Oke. Lalu cost per unitnya supervision berapa? Ya 4.000 dibagi 30.000 sama dengan 0,13333. Tapi ini hati-hati ya. Hati-hati. Supervision ini bersifat fixed cost atau fixed FOH nih ya. Supervision bersifat fixed cost atau fixed FOH. Kalau dia bersifat fixed cost, maka ini nanti angka 0,13333 ini tidak bersifat konstan. Ingat bahwasanya fixed cost yang konstan itu adalah totalnya. Fixed cost yang konstan adalah total cost-nya. Jadi ini 4.000 biaya supervisi sebesar 4.000 ini sampai dengan full capacity 100% dia akan konstan biaya supervisinya 4.000. Beda dengan direct material. Direct material kalau dia ngeproduksi 30.000 maka nanti total direct materialnya 18.000 saja. Kalau 40.000 unit kilogram yang diproduksi atas stadet, terus berapa biaya DM-nya? Ya nanti berubah
bukan 18.000 totalnya, tapi 40.000 dikalikan dengan 0,6 gitu ya. Jadi ini sekali lagi, kalau di dalam variable cost maka yang konstan adalah cost per unitnya, sementara kalau fixed cost yang konstan adalah totalnya ini yang konstan. Oke, dapat dipahami ya. Ini relate ke pembelajaran tentang topik cost behavior analysis yang sudah ada juga di video materi yang sebelumnya ya. Kalau di bukunya Pak Carter ada di chapter 3 tentang analisis perilaku biaya. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang harus kita refresh lagi adalah bahwa variable cost itu pasti nanti akan menjadi atau merupakan relevant cost. Sekali lagi ya, kalau variable cost itu pasti akan merupakan relevant cost. Sementara kalau fixed cost itu pasti tidak akan merupakan relevant cost. Loh Pak, maksudnya gimana? Ya berarti nanti supervision dan power, tapi yang bersifat fix ini nanti tidak akan kita masukkan dalam perhitungan untuk menjumlahkan atau mengetahui relevant cost-nya, total relevant cost-nya. Ini kita keluarkan, nggak kita hitung karena dia fix. Paham ya sampai sini ya? Oke. Lalu yang power yang bersifat variable, totalnya tadi 600 dibagi 30.000 sama dengan 0,02 per kilogram. Nah, ini bersifat variable cost, maka dia merupakan relevant cost. Lalu supplies ini nggak ada keterangan tadi. Kalau nggak ada keterangan berarti kita bisa pakai common sense bahwasanya kalau supplies-nya ini bersifat variable cost. Loh kenapa? Ya iyalah, logikanya kalau proses produksinya bertambah maka perlengkapan produksinya juga akan bertambah. Kenapa perlengkapan proses produksinya bertambah? Ya karena jumlah produk yang akan dihasilkan meningkat gitu ya, bertambah. Jadi ini variabel. Oke, supplies 600 sehingga cost per unit of supplies adalah 0,02 dolar per kilogram. Ini relevant cost. Kemudian maintenance ini juga variabel, cost per unitnya 0,027. Ini relevant cost juga. Lalu depreciation yang awalnya tadi lo ya, yang totalnya adalah 3.000 dolar. Ini bersifat fixed. Kalau bersifat fix kayak gini ya ini cost per unitnya nggak usah kita perhatikan lah sebenarnya ya, ini nggak dihitung, nggak ada masalah. Kenapa? Karena cost per unitnya tidak konstan. Untuk apa kita hitung? Ya karena dia fixed cost. Karena dia fixed cost juga, maka kemudian ini depreciation ini bukan merupakan relevant cost. Kita keluarkan dari perhitungan nanti. Lalu insurance-nya tadi sudah disebutkan bahwa insurance-nya ini bersifat variabel gitu ya, bersifat variabel, dan kemudian cost per unit atas insurance-nya adalah 0,007 dolar per kilogram of studded. Ini merupakan relevant cost. Property taxes dan payroll taxes ini karena dia bersifat fix, maka dia bukan merupakan relevant cost. Lalu ada marketing dan administrative expense. Dua-duanya bersifat fixed, maka ini bukan merupakan relevant cost atau not relevant cost. Sehingga tadi ketemu operating income-nya 6725 dolar atau OI atau operating income per unitnya atau profit per unitnya adalah 0,2242. Ini adalah profit per unit. Oke, paham sampai di sini ya? Jadi dari langkah yang pertama kita sudah tahu cost per unitnya, termasuk juga harga jual per unitnya yang 2,4 ini. Oke. Lalu di tahapan yang kedua, berikutnya kita akan menentukan terlebih dahulu relevant quantity-nya. Sebelum nanti kita menghitung relevant cost. Oke ya. Kita tentukan dulu relevant quantity-nya. Kuantitas normalnya tadi kan 30.000 kalau without proposal bisnis baru dari si wholesaler tadi kan dia akan memproduksi dan menjual sebanyak 30.000 kg studded. Kemudian kuantiti totalnya adalah 35.000. 35.000 itu adalah ketika kemudian dia menerima tawaran offering dari si wholesaler 5.000 kg studded per bulan tadi. Oke, berarti 30.000 ditambah 5.000 totalnya 35.000. Nah, additionalnya atau
kalau kita baca teorinya yang di differential cost analysis ini, maka ini adalah differential quantity atau marginal quantity tambahan atau incremental quantity yang nanti akan jadi fokus untuk penghitungan relevant cost-nya adalah 5.000, yaitu selisih antara 35.000 dengan 30.000. Nah, 5.000-nya inilah yang disebut sebagai relevant quantity. Inilah nanti yang akan menjadi key atau quantity untuk nanti kita menghitung berapa besaran masing-masing relevant cost. Oke ya, sampai di sini paham ya? Oke, berikutnya. Tahapan yang ketiga, kita akan menghitung relevant cost. Kita akan menghitung relevant cost. Karena tadi ada harga jualnya juga, yaitu 1,8 per kilogram, maka relevant cost-nya ini langsung kita combine, kita gabungkan dalam format income statement. Maka dari itu kita akan mencari profit. Loh Pak, kenapa yang kita cari adalah profit ya Pak? Ya iya, karena kita punya data tentang sales atau revenue, kita punya data revenue, dan kita juga punya data terkait dengan expenses atau biaya-biaya. Maka revenue dicampur atau ditandingkan dengan expenses atau biaya, itu nanti akan ketemu namanya profit. Oke ya? Oke, sekarang kita lihat di sini, kita hitung revenue dan relevant cost-nya untuk mengetahui profitnya. Kita format pakai income statement seperti ini ya. Yang pertama, baris paling atas adalah tentunya revenue, yaitu berupa sales revenue. Sales revenue. Terus kita tahu tadi offering dari si wholesaler tadi 1,8 katanya dia mau beli ya. Untuk quantity produced and sold yang relevan sebesar 5.000. Ya, untuk offeringnya dia 5.000 kg, ini adalah relevant quantity yang tadi ya. Maka total pendapatan yang akan diperoleh si Hooper adalah 1,8 yang ini, 1,8 dikalikan 5.000 sama dengan 9.000 dolar. Oke ya. Ini pendapatannya segini, 9.000 atas 5.000 pesanannya si wholesaler tadi. Nah, ini baru pendapatan. Kemudian bagaimana dengan expense atau biaya-biayanya? Oke, kita hitung satu persatu. Direct material tadi bersifat variabel, cost per unitnya 0,6. Kalau dia diterapkan DM-nya untuk 5.000 studded, kilogram studded, maka berapakah total DM-nya atas 5.000 kg studded? Ya 3.000. Ya, 0,6 kali 5.000. DL-nya berarti 0,5 kali 5.000 sama dengan 2.500. IL-nya 0,2 kali, IL itu indirect labor, kali 0,2 dikali 5.000 sama dengan 1.000. Paham ya sampai di sini? Kemudian supervision dan power yang bersifat fix ini, ini jangan dikalikan. Kenapa tidak dikalikan? Karena ini tadi not relevant cost. Kalau not relevant cost dia nggak akan masuk di dalam perhitungan. Ini bukan relevant cost. Ya udah jangan dihitung. Kan tadi juga sudah saya bilang bahwasanya ini cost per unit untuk fixed cost supervision dan fixed cost power ini nggak bisa dipegang karena ini berubah-ubah. Oke, jadi jangan dipakai. Jadi ini bukan relevant cost, maka ini 0. Power F-nya juga 0. Power V, power yang bersifat variabel, ya tinggal kita kaliin 0,02 dikalikan 5.000 sama dengan 100. Supplies-nya juga ketemu relevant cost atas 5.000 kg studded 100, dan maintenance-nya totalnya atas 5.000 kg studded menjadi 135. Depreciation-nya bagaimana Pak? Depreciation yang sudah existing, yang tadi 3.000 dolar tadi, ini kan fixed. Ya, jadi jangan dihitung, itu bukan relevant cost. Jadi 0 di sini ya, bukan relevant cost. Tapi perhatikan untuk depreciation. Untuk depreciation ini kan tadi ada depreciation atas mixing mesin yang baru dibeli oleh si Hooper. Nah, kita perlu tambahkan di sini toh Pak. Ya perlu, ini harus kita tambahkan. Nah, ini namanya adalah out of pocket cost. Kalau mixing mesinnya ini nggak dibeli, maka pesanannya si wholesaler tadi itu nggak bisa wujud. Oke, maka ini merupakan out of pocket cost. Mandatory Pak, wajib, mandatory harus ada ini. Ya, merupakan out of pocket cost, ini harus ada mixing mesin. Kan tadi sudah kita hitung depreciation-nya adalah 120
per bulannya. Ya, tadi kan sudah kita hitung di mana tadi ya, di atas di sini tadi. Ya, depreciation per bulannya adalah 125 dari total cost-nya 3.000 untuk selama masa manfaat 2 tahun. Oke. Nah, berarti ini saya tambahi keterangan add depreciation, new depreciation of mixing machine, yaitu sebesar 125 dolar. Oke, ini relevant cost dong. Ya iyalah, ini adalah merupakan relevant cost. Lalu insurance, variable cost, relevant cost, totalnya 35. Property tax dan payroll taxes, enggak, ini fixed cost ini. Berarti ini 0, enggak perlu kita masukkan sebagai relevant cost. Tapi ingat tadi ada additional payroll taxes, ada tambahan payroll taxes. Nah, ini juga merupakan out of pocket cost, atau saya singkat OOPC, out of pocket cost. Berarti tadi sudah diketahui totalnya tambahannya payroll taxesnya ada 210 dolar. Kemudian tadi jangan lupa juga ada ingredients khusus untuk mengubah warna dari pink menjadi hijau. Ini juga merupakan out of pocket cost. Ya, tadi per kilogramnya, ingredientsnya tadi per kilogramnya tadi adalah mana ya, 0,01. Berarti totalnya untuk memproduksi 5.000 kg started ya tinggal 0,01 kita kalikan dengan 5.000. 0,01 kita kalikan dengan 5.000, maka hasilnya 50. Oke, paham ya sampai di sini ya. Kemudian kita jumlahkan ke bawah, ini total COGS, relevant cost untuk COGS-nya adalah 7255. Sementara tadi revenue-nya ada 9.000. Berarti kita ketemu gross profit-nya 1745. Lalu OPEX atau operating expense-nya terdiri dari marketing dan administrative expenses-nya, ini tadi konstan karena fixed cost ya. Enggak kita hitung, 0 di sini. Hanya saja tadi ada tambahan biaya administrasi per bulannya yang merupakan out of pocket cost, yaitu sebesar 150 dolar. Sehingga total OPEX yang merupakan relevant cost adalah hanya 150 dolar. Maka OI atau operating income-nya bisa kita ketemukan di sini. Operating income-nya adalah 1745 dikurangi 150 sama dengan 1.595 dolar. Angka 1.595 dolar ini merupakan total profit yang di-generated, yang dihasilkan dari offering penjualan studded sebanyak 5.000 kg ke wholesaler. Jadi dapat kita simpulkan apa di sini? Loh, kalau kita menerima tawaran beli dari wholesaler gitu ya, yang 1,8 dolar per kilogram tadi itu, maka nanti kita akan ngasilin profit. Hooper akan dapat profit bersih, operating income itu 1.595. Oke, atau profit per unitnya 0,3190. 0,319 ya, 0,319 dari mana Pak asalnya? Dari 1595 kita bagi dengan 5.000, atau kita cukup kurangkan total ini semua, dikurangkan dari 1,8, nanti akan ketemu 0,319. Oke, nah dari sini maka kesimpulan bisa kita buat. Simpulannya adalah karena profitnya bernilai positif. Ini loh, ini profitnya kan bernilai positif ini ya. Total profitnya kan 1.595 bernilai positif, lebih besar dari 0. Maka proposal bisnis baru yang ditawarkan oleh wholesaler itu hendaknya diterima, jangan ditolak. Loh Pak, kok bisa begitu ya? Padahal dia ngejualnya, dia mau belinya itu cuma harganya 1,8 loh. Padahal si Hooper itu ngejual di pasaran 2,4 loh padahal. Ya kok diterima ya Pak? Ya iya diterima, tetap kita terima. Kenapa? Karena kita dapat tambahan profit sebesar 1.595. Bayangkan kalau tawaran beli dari wholesaler yang 1,8 dolar per kilogram itu kita tolak, ya maka kita tidak akan dapat ini. Ya, kita tidak akan dapat profit sebesar 1.595 dolar. Maka tawaran beli 5.000 kilogram studded per bulannya dari wholesaler itu must be accepted, harus diterima.
jangan ditolak. Paham ya sampai di sini ya? Oke, nah ini kalau kita menggunakan teknik differential cost analysis atau teknik DCA. Kalau kita pakai teknik DCA ya langkahnya seperti ini. Sampai dengan ketemu simpulannya, ini proposal bisnis barunya ini diterima karena ngasilin profit ya, karena ngasilin profit. Oke. Panjang ternyata ya kalau kita pakai analisis teknik DCA. Oke, nah sekarang bagaimana kalau kita tidak atau tanpa menggunakan teknik DCA? Oke, kalau kita nggak pakai teknik DCA, maka kita pakai teknik ini. Teknik logic common sense. Teknik yang biasa aja, teknik yang simple, teknik yang sederhana, nggak usah pakai DCA-DCA-an konsep. Nggak perlu kita pakai menggunakan konsep DCA, nggak perlulah kita tahu mendalam dan paham betul gitu terkait dengan istilah-istilah atau konsep-konsep dalam differential cost analysis. Oke, tapi yang harus saya pesankan ya, yang harus saya pesankan benar-benar adalah begini. Kalau kita pakai teknik logic common sense ini, jangan pernah berpikiran atau kita campurkan dengan konsep relevant cost yang ada di DCA. Jangan. Kalau ini nanti tekniknya kita campur, gunainnya itu kita campur gitu ya, itu nanti hasilnya malah akan salah. Sekali saya ulang, jangan pernah menggunakan teknik DCA dengan teknik logic common sense ini berbarengan, artinya dicampur ya, dicampur, jangan. Karena kalau dicampur nanti malah salah. Ya, malah salah nanti. Oke, jadi jangan dicampur. Kalau kita sudah pakai teknik DCA, ya sudah konsisten ke bawah kita pakai teknik DCA semuanya. Tapi kalau kita mau milih pakai teknik logic common sense gitu ya, teknik yang sederhana tanpa including konsep DCA, maka ya ke bawah kita nggak perlu mikirin lagi apa itu out of pocket cost, apa itu avoidable cost, unavoidable cost, itu nggak usah dipikirin, dilupain aja gitu ya. Lupain aja, nggak usah dipikirin. Oke? Paham ya? Oke, lalu ayo kita lihat kalau begitu. Kita akan pakai logic common sense sekarang. Ya. Yang pertama, tentukan kondisi yang akan dibandingkan terlebih dahulu. Oke, kondisi yang akan kita bandingkan tuh yang kondisi yang mana kan gitu. Ya. Otomatis yang akan kita bandingkan tadi kan sudah kita rumuskan pas kita di awal tadi. Menentukan ternyata ada dua kondisi kan gitu, yaitu kondisi without new business, bisnis normal, dan kondisi dengan adanya bisnis baru atau proposal bisnis dari wholesaler. Oke. Jadi kondisi yang akan kita bandingkan adalah kondisi normal. Yang pertama, kondisi normal without proposal new business. Ya, without new proposed business. Tadi kalau dia dalam kondisi normal, maka dia akan memproduksi sebanyak 30.000, menjual dan memproduksi 30.000 kg studded. Kalau dia with new business, kondisi with new business, maka si Hooper itu nanti akan menjual sebanyak 35.000 kg studded. 35.000 dari mana? Ya 30.000 kondisi normal ditambah dengan additional offering dari wholesaler sebanyak 5.000 sama dengan 35.000. Nah, perhatikan, kalau kita mau pakai teknik DCA, maka yang akan menjadi fokus alias relevant quantity itu adalah 5.000-nya, 5.000 kg studdednya. Ini yang akan jadi fokus kalau kita pakai teknik DCA. Akan tetapi kalau kita mau menggunakan teknik yang sederhana saja, non DCA, kita pakai teknik logic common sense, maka yang akan kita fokusin bukan angka 5.000-nya, bukan kuantitas yang sebanyak 5.000 ini yang mau kita fokusin. Terus yang mana Pak? Kalau kita mau pakai teknik logic common sense, maka angka yang akan kita pakai, kuantitas yang akan kita bandingkan adalah angka 30.000 dan nanti akan kita bandingkan dengan 35.000. Artinya adalah kita mau ngebandingin kondisi without proposal business akan kita bandingin dengan kondisi with proposal new business. Itu fokusnya. Paham ya? Ini langkah pertama, kita harus tentukan dulu titik pijakan ya, titik pijakannya.
Lalu setelah kita tentukan titik pijakannya, yaitu kondisi with dan kondisi without new business yang akan kita bandingkan, maka langkah berikutnya adalah kita mau membandingkan antara kondisi sebelum dan kondisi sesudah new business. Apa Pak yang mau kita bandingin? Ya tentu saja adalah profitnya yang akan kita bandingkan. Loh Pak, kenapa profit? Ya karena tadi ada unsur revenue dan ada unsur cost atau expense. Revenue dan expense kita gabungin jadi satu, pasti akan menghasilkan yang namanya profit. Maka yang akan kita lihat tentu saja adalah profitnya. Oke. Nah lalu kalau kita mau menerapkan logic common sense teknik, maka kita ingat konsepnya adalah kita akan menggunakan semua considerable cost. Nggak perlu tahu kita variable cost, fixed cost, avoidable cost, out of pocket cost. Lupakan saja. Yang jelas kita akan menggunakan semua considerable cost. Semua cost yang kita consider itu terkait dengan proses produksi, started, ya masukin aja semuanya. Bahasa mudahnya begitu. Ya, oke. Nah, lalu kita ngedrafting income statement ya. Kita ngedrafting income statement kan ujung-ujungnya nanti kita akan menilai profit dari kedua kondisi ini kan gitu. Ya. Maka ya jelas kalau begitu kita pakai formatnya income statement aja. Format income statement kan sederhana aja kan ya. Dari yang paling atas adalah revenue, kemudian dikurangi dengan expenses akan menghasilkan profit. Intinya gitu. Oke. Kita punya dua kondisi ya. Yang pertama adalah kondisi normal, usual, without proposal new business, alias quantity produce dan quantity sold-nya 30.000 kg started. Dan kemudian kondisi yang kedua with proposal new business alias quantity produce and sold-nya sebanyak 30.000 ditambah 5.000 sama dengan 35.000 kg of started. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Lalu di kondisi yang pertama, kondisi without new business, kondisi normal, salesnya totalnya adalah 72.000. 72.000 dari mana? 2,4 dikalikan 30.000 atau sama dengan yang sudah kita hitung ya, yang sudah kita hitung di sini nih, di data soal awal. Ini kondisi normal 72.000. Artinya yang kondisi normal, kondisi awalnya ya udah as it is seperti yang disajikan di soal tadi, yang di income statement yang di soal. Nah, dari atas sampai ke bawah di sini ini semuanya adalah kondisi normal without new business. Berarti sama dong Pak, ya sama. Ya, sama. Oke, sama ya. Ketemunya OI-nya adalah 6725. Oke, OI-nya 6725 dari atas ke bawah. Oke. Lalu yang perlu kita ketahui adalah di posisi di sini. Posisi di kondisi abnormal. Ketika si Hooper menerima tawarannya si wholesaler. Oke, tawarannya si wholesaler. Oke. Salesnya jadinya berapa kalau tawarannya si wholesaler itu diterima? Jawabannya adalah 81.000. Loh, 81.000 itu dari mana 81.000 itu gitu ya? Dari mana itu 81.000? 81.000 itu diperoleh dari 2,4 dikalikan dengan 30.000 ya. 2,4 dikalikan 30.000 sama dengan 72.000 ditambah produk started yang 5.000 kg. Tapi bukan dikalikan dengan harga jual 2,4 ya. Dikalikannya dengan tadi 1,8 ya, kan tadi 1,8 nih ya, 1,8. 5.000 dikalikan 1,8 ya, 5.000 dikalikan 1,8 itu hasilnya sama dengan 9.000. 9.000 ditambah 72.000 kondisi normal, maka hasilnya 81.000. Paham ya sampai di sini ya? Jadi hati-hati, ini revenue-nya sekarang jadi 81.000. Ketika QP sama dengan QS sama dengan 35.000. Quantity produced sama dengan quantity sold sama dengan $35,000. 35,000 kilograms. Nah, lalu bagaimana dengan biaya-biayanya? Oke, bagaimana dengan biaya-biayanya? Oke ya.
Untuk direct material kan tadi kita sudah tahu cost per unitnya berapa tuh untuk direct material. Tadi cost per unitnya adalah 0,6 ya, 0,6. Berarti kalau kita sekarang membuat sebanyak 35.000, berarti ya tinggal 35.000 kita kalikan dengan 0,6 sama dengan 21.000. Oke, demikian juga dengan DL, maka 35.000 dikalikan dengan mana tadi 0,5 sama dengan 17.500 dan seterusnya. IL juga begitu, ketemunya 7.000. Kemudian supervision, nah ini yang hati-hati ya, kalau kita pakai teknik DCA, maka supervision dan power yang bersifat fix tadi ini kan kita tidak masukkan dalam perhitungan ya, ini tadi ya, ini tidak masuk dalam perhitungan. Tapi kalau kita pakai konsep logic common sense, maka ini tetap masuk. Jadi kita nggak perlu tahu itu fix atau variabel gitu, nah itu nggak perlu tahu lah, kita pakai logic common sense saja. Kalau nanti perusahaan ini Hooper ini memproduksi 35.000 kg studded, biaya supervisinya ada apa enggak? Ya jelas ada lah. Masa kemudian biaya supervisinya hilang? Ya enggak, tetap ada. Hanya saja jumlahnya tetap saja konstan sebesar $4.000. Jadi ini maksudnya yang fix tadi itu jumlahnya konstan. In total constant. Jadi di sini tetap 4.000. Powernya juga tetap aja 180. Kalau power yang bersifat variabel enggak. Kalau sekarang 35.000, maka total power, biaya power yang variabelnya akan menjadi 700. Oke, supplies-nya jadi 700, maintenance-nya dari 810 menjadi 945. Pasti lebih besar, nggak mungkin lebih kecil. Kenapa? Karena kuantitinya lebih banyak nih daripada kondisi awal yang cuma 30.000 kg. Lalu depreciation existing ini konstan. Depreciation existing konstan. Ya, konstan. Lalu depreciation yang additional, yang mixing mesin tadi, penyusutannya per bulan adalah 125. Kita tambahkan di sini. Ya, ada tambahan depreciation 125. Asuransi tadi variabel dari 210 menjadi 245. Property tax dan payroll taxes ini yang existing, ini fix, ini tetap ada ya, tetap ada, kita perhitungkan tetap, hanya saja ini jumlahnya sama antara 30.000 kuantitinya dengan yang 35.000 jumlahnya sama. Kemudian ada additional payroll taxes 210 yang tadi out of pocket cost ya, 210. Kemudian ingredients tadi additional juga out of pocket cost harus kita tambahkan di sini 50. Sehingga total COGS under 35.000 kg of studded, total COGS-nya ada 57030. Total revenue-nya 81.000. Maka gross profit-nya ada 23.970. Oke. Lalu bagaimana dengan operating expense-nya? Marketing expense dan administrative expense ini masih tetap sama. Kita hitung juga ya, kita masukkan di sini, kita hitung juga. Masih tetap sama tapi jumlahnya 11.000 dan 4.500. Hanya saja tadi ada out of pocket cost, ada tambahan biaya. Adminnya katanya nambah per bulannya 150. Ya udah nggak apa-apa, kita masukin aja di sini. Tambahkan di sini 150. Gitu ya. Sehingga total OPEX-nya ada 15.650. Ingat bukan 150 ya total OPEX-nya. Total OPEX-nya adalah 15.650. Nah, ini tiga angka ini kita jumlahkan. 15.650 atau 15.500 ditambah 150. Sehingga total operating income-nya sekarang kita bisa hitung, yaitu gross profit 23.970 kita kurangi dengan 15.650 sama dengan 8.320. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Nah, ini udah ketemu semua nih. Ini yang 6725 itu adalah profit without new business, 6725. Sementara yang angka 8320 ini adalah profit with new business offering dari si wholesaler, 8320. Paham ya sampai di sini ya? Oke, dari sini pasti kita bisa menebak. Apa yang bisa kita simpulkan dari sini ya?
bahwa oh ternyata kalau tawaran dari si wholesaler itu diterima, ternyata profit kita nambah gede loh. Nah gitu ya kata si Hooper ya. Jadi mestinya nanti akan diterima ini. Dia akan diterima tawarannya si Hooper meskipun dia nawar belinya itu cuman pakai harga 1,8, bukan 2,4 seperti harga jual Hooper ke pasar normalnya dia, marketnya dia di pasaran normalnya gitu. Oke, nah sekarang kita buat keputusan yang terakhir. Berarti ada delta OI, ada selisih profit. Selisih profitnya sebesar 1595, yaitu dari 8320 dikurangi 6725. Selisih profitnya 1595. Gedean mana profitnya? Oh ternyata gedean kalau with new business. Kalau gedean with new business, profitnya berarti ada pertambahan profit. Kalau ada pertambahan profit positif, maka berarti itu menghasilkan keuntungan, itu tawaran bisnis dari si wholesaler. Jadi gimana? Yuk diterima lah. Oke ya. Oke, jadi delta OI-nya 1595, delta profitnya 1595, ada tambahan profit 1595, tambahan kuantiti yang diproduksi 5000, sehingga delta profit per unitnya adalah 0,319. Ini sama dengan yang tadi yang di sini ya, ternyata ya. Loh kok sama ya Pak? Ya sama lah. Meskipun beda teknik. Yang satu pakai teknik DCA yang ini tadi, sementara yang sekarang kita pakai teknik logic common sense gitu. Kalau bener ya sama harusnya, sama hasilnya, enggak berbeda. Oke, maka simpulannya karena ada nilai delta profit atau ada tambahan profit yang positif lebih besar dari 0, yaitu sebesar 1595 dan ada tambahan profit per unit, ada profit per unit yang lebih besar daripada 0, ini profit per unitnya lebih gede dari 0, 0,319, maka proposal bisnis baru dari si wholesaler itu harus diterima. Akan salah ini kemudian kalau manajemen Hooper bilang, oh karena dia ngebelinya cuma 1,8 per kilogram, kita tolak aja. Itu salah. Ya, harus diterima justru malah. Biarin aja, harus diterima. Loh kenapa kok diterima? Ya karena ini tadi loh, dia masih mendatangkan tambahan profit sebesar 1595. Oke. Jadi kalau dia memproduksi 35.000 kilogram stadet, kan dia akan dapat profit 8320. Sementara kalau dia hanya memproduksi 30.000 kilogram stadet without proposal new business tadi, itu dia profitnya hanya 6725. Alias ada tambahan profit 1595. Jadi ini harus diterima gitu. Ya, paham ya sampai di sini ya? Oke. Jadi kalau kita lihat di sini ya, lebih simpel yang mana ya? Kalau Pak sebenarnya lebih enak yang mana kalau kita solving kasus ini? Lebih enak pakai teknik DCA yang kayak gini dengan menggunakan relevant cost, ataukah dengan menggunakan teknik logic common sense, menggunakan semua considerable cost? Ya tergantung Anda. Anda lebih enak pakai yang mana? Kalau Anda atau kalau kita kemudian saya males mengingat-ingat atau memahami tetek bengek perihal differential cost analysis, saya malas memahami atau belajar terkait dengan konsep DCA gitu ya. Ya Anda lebih cocok untuk menggunakan logic common sense. Intinya adalah kalau menggunakan logic common sense, semua biaya masukin aja. Biaya yang terkait masukin aja semuanya, kemudian dihitung, dibandingkan. Nanti dari situ, dari perbandingan, hasil perbandingan itu kita bisa membuat suatu keputusan. Nah, kalau penerapan teknik logic common sense tepat, penerapan teknik DCA-nya juga benar, maka hasil akhirnya pasti akan sama dan harus sama. Perhatikan ini angkanya ini kan sama. 0,319 1595 ini juga sama. 0,319 1595. Oke? Paham ya sampai di sini ya? Oke, dan sekali lagi nggak boleh dicampur-campur ya kalau kita pakai teknik DCA atau teknik logic common sense, ya stepnya itu harus jelas, jangan dicampur-campur. Ya, misalkan dicampur itu bagaimana Pak? Misalkan begini, di sini yang misalkan yang fixed cost yang ini, marketing dan administrative expenses, ini dimasukkan juga dihitung di sini ya, itu pasti salah. Itu namanya campuran itu. Kalau seperti itu namanya campuran. Itu pasti salah nanti hasilnya. Ya, jadi nggak boleh dicampur-campur.
Kalau pakai DCA berarti semua fixed cost ini not relevant cost, maka nggak masuk di perhitungan seperti ini. Kalau kita pakai logic common sense, ya semua biaya pokoknya akan masuk, kita masukin dalam perhitungan. Oke, kira-kira seperti itu pembelajaran kita, pembahasan kita terkait dengan kasus satu soal untuk kasus differential cost analysis dengan menggunakan logic common sense. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.